Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom, damai sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semuanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di kesempatan pagi hari ini kita mau menyenangkan hatinya Tuhan, karena karya Tuhan, penyertaan Tuhan yang begitu hebat luar biasa buat setiap kita. Oleh karena itu layak bagi setiap kita untuk kita boleh menyenangkan hatinya Tuhan, berjuang untuk terus menyenangkan hatinya Tuhan, menyenangkan kita memujikan, untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita ke depan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu, amin. Tuhan, bentuklah hati ini cari bencana untuk hormat-Mu, cemerlang pakai emas murni. Tuhan, ku memurahkan hatiku, semua ku berikan padamu, kudus dan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Katakan menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu, kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, 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 senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku Tuhan. Hanya itu kerinduanku, hanya itu. Hanya itu kerinduanku. Kita arahkan hati kita, segenap pikiran kita dan jiwa kita kepada Tuhan. Dan kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini dengan suatu pengakuan bahwa pertolongan kita itu datangnya dari Allah, Sang Pencipta langit bumi dengan segala isinya. Allah yang tiada pernah meninggalkan perbuatan tangannya dan yang menaruh setia pada setiap kita sampai selama-lamanya. Amin.
Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai Bapak, Ibu, dan saudaraku semuanya di ibadah keluarga pagi hari ini. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita layak bersyukur sekali punya Allah yang begitu setia kepada kita. Di tengah-tengah gelombang kehidupan yang menerjang kita saat ini, di mana setiap kita kemana saja, di situ selalu kita mendengar tentang berita kematian. Sore sakit, malam tinggal, pagi sakit, siang gak ada. Tetapi Tuhan kita, Allah yang terus setia memimpin kita, Allah yang terus setia memberkati kita, menolong kita, dan yang tak pernah melupakan kita. Kau sangat kucinta. Kita memujikan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu seperti rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam, oh Yesus. Kau sangat ku cinta, bersyukur selalu. Bersyukur selalu dalam kasih-Mu, di dalam
hidupku. Dan takku ragu atas rencanamu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu seperti rusa rindu selalu. Ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesus. Rusa rindu selalu. Ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu, oh Yesus. Ku sangat ku cinta. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus yang sungguh sangat kita cinta itu, Tuhan Yesus yang memberikan perintahnya kepada kita. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kelihatannya mudah, kelihatannya sederhana. Tetapi sampai detik ini, kita belum mampu melakukan dua perintah yang kelihatannya mudah dan sederhana dengan sebenar-benarnya. Oleh karena itu, dengan rendah hati, mari kita mau datang pada Tuhan. Kita mau mengakui setiap dosa kita, setiap pelanggaran kita, bahkan setiap kelemahan kita yang mengecewakan hatinya Tuhan dan yang membuat kita berdosa di hadapannya. Sabda Tuhan katakan, jikalau kita mengaku bahwa kita tidak berdosa, maka kita telah menipu diri kita sendiri dan kebenaran itu di hadapan kita. Dengan rendah hati, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, di kesempatan pagi hari ini ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Kami anak-anak-Mu mengakui bahwa kami semua Tuhan telah berdosa di hadirat. Sampai saat ini kami semuanya belum mampu melakukan setiap perintah-Mu, setiap sabda-Mu, setiap hukum-hukum-Mu dengan sebenar-benarnya. Seringkali Tuhan kami berontak kepada Tuhan. Seringkali Tuhan kami kurang percaya kepada-Mu. Seringkali Tuhan kami mengecewakan hati-Mu, baik itu melalui pikiran kami, perasaan kami, bahkan melalui tindakan kami, tutur kata kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang membuat Engkau kecewa terhadap kami sebagai umat tebusan-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan Allah, ampunilah setiap dosa kami, ampunilah setiap pemberontakan kami, bahkan ketidakpercayaan kami. Baik itu yang kami kerjakan maupun yang ada di dalam perasaan dan hati serta pikiran kami.
baik yang kami kerjakan dengan kesadaran penuh maupun yang kami kerjakan tanpa kami sadari bahwa itu mengecewakan hati-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, kuduskanlah kami melalui darah-Mu yang dicurahkan di kayu salib. Kami percaya penuh bahwa Engkau Allah yang penuh kasih, penuh kemurahan, penuh anugerah, berkenan mengampuni setiap dosa kami, setiap pelanggaran kami, bahkan setiap kelemahan kami. Sehingga kami semuanya layak di hadapan Tuhan. Layak untuk mempermuliakan nama Tuhan. Layak untuk bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami alaskan doa dan permohonan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Sucikan dan kuduskan. Sucikan dan kuduskan hari ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu. Ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu, tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mengakui dosa-dosa kita di hadapannya. Karena Allah itu setia dan adil kepada kita. Sehingga kita semua beroleh anugerahnya dan pengampunan dari Tuhan. Itu semua oleh sebab iman saudara. Bukan karena perbuatan kita. Oleh karena itu layak bagi setiap kita untuk kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Sebab anugerahnya yang besar tiada terkirakan. Amin. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru? Kami berseru saat badai datang menderu. Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami
butuhkan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan kami. keajaiban-Mu. Kami butuhkan Sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Bapak yang dikasih Tuhan, kita mau serahkan ibadah kita di pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Nya sebagai kepala gereja, sebagai Tuhan kita, sebagai juru selamat kita, sebagai gembala kita. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami anak menaikkan syukur kami kepada Tuhan, karena kami tahu Engkau Allah yang begitu luar biasa. Cinta-Mu, kasih-Mu, penyertaan-Mu, dan pemeliharaan serta berkat Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan buat setiap kami. Hari lepas hari sampai detik ini. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau tidak pernah melupakan kami, Engkau setia buat kami, melindungi kami dan memberkati kami. Terbukti ya Tuhan, walau saat ini dunia diguncang, penyertaan-Mu boleh nyata dalam kami. Saat pagi hari ini bersama dengan keluarga kami boleh datang kepada Tuhan, kami boleh memuji Tuhan, kami boleh menyembah Tuhan, kami boleh bersukacita di dalam Engkau ya Tuhan. Itu adalah berkat yang luar biasa, yang boleh Tuhan nyatakan buat setiap kami. Dan saat ini Tuhan, kami ingat akan saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Kami berdoa untuk Ibu Karmiati. Kiranya jamahan Tuhan terjadi, sehingga Ibu Karmiati boleh dipulihkan kembali dari sakitnya, dan boleh segera pulang berkumpul dengan keluarganya, menikmati hari-hari yang Tuhan beri buat. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang dalam proses pemulihan. Kami berdoa untuk Bapak Hartono. Kami berdoa Tuhan juga untuk saudara-saudara kami yang lain. Biarlah Engkau Allah kami terus juga menolong, baik itu Bu Endang, Pak Harmanto, dan yang lain-lainnya. Biarlah Engkau Allah kami yang terus memberikan kekuatan yang baru, memulihkan setiap organ-organ tubuhnya, setiap otot-ototnya, saraf-sarafnya, hingga Tuhan mereka kembali sehat kuat seperti sedia kala. Ya Tuhan Allah kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat mengalami kelemahan tubuh seperti Pak Arianto. Kiranya Engkau juga menolongnya, kiranya Engkau juga memberkati dengan luar biasa. Bapak Surgawi, kami berdoa Tuhan untuk mbah-mbah kami di usia yang terlanjur, yang rentang dengan sakit penyakit. Kiranya Engkau Allah kami memberikan kekuatan, memberikan kesehatan secara sempurna, memberikan pemeliharaan-Mu, berkat-berkat-Mu, dan memberikan damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Sehingga di usia tua mereka boleh merasakan cintanya Tuhan, kasihnya Tuhan, penyertaannya Tuhan, pemeliharaannya Tuhan,
dan penghiburan yang daripada Tuhan, yang terus memberikan kekuatan iman sampai akhir hidupnya. Bapa Surgawi, kami mau menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan anak-anakmu baik di Kopen maupun di Karanganyar, baik yang ada di dalam kota maupun yang ada di luar kota, bahkan ada di luar negeri. Kami mau menyerahkan keluarga mereka masing-masing. Mari Tuhan, kiranya Engkau terus jagai, kiranya Engkau terus sertai, kiranya Engkau terus memberkatinya, hingga setiap keluarga anak-anakmu semuanya senantiasa hidup dalam kerukunan, hidup dalam keharmonisan. Kau berkati setiap usahanya, apapun yang saat dikerjakan di masa-masa pandemi, di masa-masa sulit, di masa-masa ekonomi melambat, kiranya Engkau memberkati ya. Kiranya Engkau membuat setiap usahanya berhasil, sehingga tak ada satupun dari umatmu di Kopen maupun di Karanganyar, baik yang tinggal di dalam kota, di luar kota, bahkan di luar negeri, yang kekurangan. Tetapi biarlah hidup mereka senantiasa berkelimpahan berkat daripada Tuhan. Bapa Surgawi, kami juga menyerahkan Tuhan untuk anak-anak kami yang saat ini sudah naik ke tingkat yang lebih tinggi. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tentunya ini bukan perkara yang mudah ketika mereka boleh naik tingkat tanpa harus tetap muka. Tentunya ini menjadi persoalan-persoalan yang baru. Tetapi ya Tuhan, kiranya Engkau terus memimpin setiap anak-anak-Mu. Berikan rasa tanggung jawab yang tinggi, berikan ketekunan, berikan rasa percaya diri, berikan juga Tuhan kecerdasan buat mereka. Ya Tuhan, anak-anak kami boleh berhasil, walaupun dalam situasi yang sulit saat ini. Kami menyerahkan untuk seluruh yang dibutuhkannya, kiranya Engkau memberkatinya. Bapak Surgawi, kami mau menyerahkan gereja IDC Kopen di tengah-tengah masa pandemi, di mana saat ini Tuhan ada pembatasan gereja. Saat ini Tuhan tidak bisa membuka pintu untuk ibadah secara langsung. Tetapi ya Tuhan, kiranya Engkau terus memimpin gereja kami, GITJ Kopen maupun Karanganyar, walaupun tidak bisa membuka pintu untuk kami boleh beribadah, tetapi biarkan kami boleh bertumbuh iman kami, boleh bertumbuh pengenalan kami, dan boleh bertumbuh rasa cinta kami, dan boleh bertumbuh pula rasa keinginan untuk kami berbuat memberitakan kabar baik. Bapak Surgawi, mari Tuhan berkati Tuhan untuk ibadah online yang kami boleh selenggarakan ini Tuhan, untuk menjawab semua keraguan-raguan, untuk menjawab semua kerinduan dari setiap anak-anak untuk datang kepada Tuhan, sekalipun hanya di rumah masing-masing. Biarkan mereka boleh disejukkan imannya, rohaninya, dan biarlah mereka boleh bertumbuh terus di dalam. Bapak Surgawi, kami serahkan untuk semua peralatan yang kami pakai, kiranya Engkau memberkati. Biarlah semakin hari semakin berkualitas, baik itu suara, baik itu tampilan, maupun isi. Dan biarlah apa yang kami boleh kerjakan senantiasa boleh mempermuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami ingat akan saudara-saudara kami yang saat ini baru saja berduka. Kami serahkan untuk keluarga Ibu Sulis yang hari Minggu yang lalu Ibu Sulis berpanggil. Kami serahkan untuk suami dan anak-anaknya, kiranya Engkau menolong. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Jumadi yang kemarin Engkau panggil pulang kehadiran, istri dan anak-anaknya, kiranya Engkau memberkati. Bapak Surgawi, kami mencerahkan Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di masa-masa sulit, kiranya kami warga bangsa
keseluruhannya, baik dari rakyat jelata, baik dari elit-elit politik, maupun para cendekiawan, kiranya kami boleh bersatu hati membangun bangsa ini, melepaskan bangsa ini dari segala masalah-masalah besar, baik itu masalah kesehatan, baik itu masalah ekonomi, baik itu masalah stabilitas keamanan, stabilitas politik, maupun keutuhan daripada bangsa ini. Kami mau menyerahkan, kiranya pimpinan penyertaan terhadap para pemimpin bangsa kami boleh terjadi, sehingga bangsa ini boleh keluar dari berbagai persoalan yang besar ini, dan rakyat Indonesia boleh hidup dalam kesejahteraan, dalam kemakmuran dan keadilan. Bapak Surgawi, kami berdoa untuk kota kami, kota di mana Engkau boleh tempatkan kami, baik itu kota Kudus, baik itu kota Demak, baik itu kota Semarang, baik itu kota Kalimantan, bahkan sampai ke negara Malaysia tetangga, dan juga kota-kota yang lain di mana anak-anak Tuhan boleh Tuhan tempatkan. Ya Tuhan, biarlah berkat yang daripada Tuhan, yang Tuhan curahkan buat kami, itu juga Tuhan curahkan atas kota-kota kami. Singkirkan kota-kota kami dari berbagai kesulitan, baik itu corona, baik itu melambatnya ekonomi, maupun kesatuan, kami serahkan dalam dan kuasa Tuhan. Dialah Tuhan, kota di mana kami boleh tinggal, kota di mana kami boleh hidup, kota di mana kami boleh menyembah Tuhan, senantiasa diberkati Tuhan secara luar biasa. Bapak Surgawi, kami serahkan kota kami dan bangsa kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, kembali kami menyerahkan ibadah keluarga di pagi hari ini. Kiranya Engkau Tuhan Allah kami sendiri yang pimpin, Tuhan sendiri yang menyertai, dan Tuhan sendiri yang memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 1 minggu sudah Tuhan telah memberkati kita. Oleh karena itu layaklah bagi setiap kita untuk kita boleh menaikkan syukur kita kepada Tuhan dengan kita memberikan persembahan, dan kita iringi dengan satu lagu pujian. Sungguh ku bangga, Bapak. Sungguh ku bangga, Papa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga, Yesus, atas tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Kini ku tahu, kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kita mau serahkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, inilah persembahan kami yang telah kami persembahkan dengan sukacita ini.
Kiranya Tuhan menyucikan dan memberkati. Dan biarlah Tuhan persembahan ini bisa dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Dan hamba berdoa untuk semua umat-Mu. Kiranya Tuhan pimpin hidupnya, pribadi lepas pribadi. Tuhan pimpin rumah tangganya, Tuhan pimpin pekerjaannya. Biarlah setiap umat-Mu Tuhan senantiasa hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba menyerahkan persembahan ini dan umat Tuhan sepenuhnya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi selamat pagi, shalom. Damai sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus ialah menyertai Bapak Ibu dan saudaraku semuanya di pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap kita itu diciptakan dengan segala kelebihan dan kekurangan kita. Tidak ada seorang pun yang diciptakan Tuhan isinya lebih semuanya, gak ada kurangnya. Tetapi juga tidak ada seorang pun yang diciptakan Tuhan isinya kurang terus, gak ada lebihnya. Setiap kita diciptakan oleh Tuhan, ada lebihnya maupun ada kurangnya. Dan saat pagi hari ini kita mau belajar sabda Tuhan dengan satu tema, dikuatkan dalam kelemahan, yang terambil dari 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11 yang akan dibacakan oleh Ibu Endah. 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11. Beginilah firman Tuhan. Sekarang tentang karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang busuk. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Endah. Berbahagialah setiap kita yang mendengar sabda Tuhan, yang merenungkannya dan yang melakukannya dalam setiap kita. Kita mau datang pada Tuhan, kita mau minta pimpinannya, penyertaannya, urapannya. Ya, ketika kita belajar, kita merenungkan sabda Tuhan, kita bisa memahaminya, terlebih kita bisa melakukannya. Mari kita berdoa. Kembali Tuhan, kami datang kepada Tuhan. Kami mohon pimpinan Tuhan, kami mohon penyertaan Tuhan, kami mohon hikmat daripada Tuhan. Kau buka hati pikiran kami, kau penuhi kami dengan roh-Mu. Sehingga ya Tuhan, dikala kami merenungkan sabda firman-Mu, kami anak-anak-Mu, dari kemampuan kami masing-masing kami dimampukan untuk mengerti, memahami, terlebih dimampukan untuk mengerjakannya.
Bapa Surgawi, kami serahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dan biarlah kami juga siap untuk melakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan, haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat, kalau kita memperhatikan bacaan yang baru saja kita baca, ini saudaraku yang dikasih Tuhan. Di sini Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus mengingatkan bahwa keberadaan kita, orang-orang percaya dengan segala kemampuan kita, itu berasal dari satu sumber, yaitu Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sangat menarik di sini ketika mereka diingatkan oleh Rasul Paulus bahwa keberadaannya adalah merupakan anugerah Tuhan, panggilan daripada Tuhan, bukan karena keinginannya sendiri, bukan karena kemauannya sendiri, tetapi karena Tuhan, karena Allah sendiri yang memanggil mereka semuanya, dan juga kita semuanya. Kita sebagai umat Tuhan, kita sebagai orang Kristen, kita mungkin bisa berkata, aku menjadi Kristen karena dia, karena suami saya. Tapi saudaraku yang Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan, itu sebenarnya bukan karena keinginan kita semata-mata, tetapi karena Tuhan yang memanggil kita, yang menyadarkan kita melalui Roh Kudus-Nya, yang mengingatkan kepada setiap kita betapa kita itu orang berdosa, betapa kita akan menghadapi suatu masalah besar di kelak kemudian hari, dan itu menyadarkan kita untuk kita mau menerima panggilannya, menerima kasih-Nya, dan di dalam kita mengikut Tuhan, Tuhan yang sama, Roh yang sama, Allah yang sama telah memberikan karunia kepada setiap kita, telah memberikan kemampuan yang lebih kepada setiap kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sehingga kita tidak bisa berkata sebenarnya, wah, aku ini cerdas karena usahaku, karena aku rajin belajar, sehingga aku sampai ke level ini, aku menjadi orang yang pandai, aku menjadi orang yang cerdas. Saudaraku yang dikasih Tuhan, yang cerdas itu bukan kita, yang cerdas itu Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberikan kecerdasan kepada setiap kita. Kalau kita berkata karena usahaku, saudaraku yang kita, mungkin ada orang lain yang berusaha lebih dari yang kita kerjakan, tetapi mereka tidak secerdas kita, tidak secerdas saudara. Mengapa? Karena Tuhan memberikan kelebihan kepada saudara kecerdasan. Kalau di sini mungkin Pak Yono bisa berkata, aku jago main musik, aku jago main gitar, karena aku belajar. Yang jago main gitar sebenarnya Tuhan. Karena apa? Kalau kita mengadakan karena aku belajar main gitar setiap hari, banyak orang yang belajar main gitar setiap hari, tetapi selindro pelek terus, gak berhasil. Kenapa? Sama-sama belajarnya bahkan lebih rajin, kenapa tidak bisa? Karena yang dikasih karunia Yono. Kalau saya mau belajar semalam suntuk, ya saya juga iso. Ya mungkin Pak Yon 1 jam selesai. Saya 1 hari, 1 malam nggak tidur. Ya nggak bisa. Kenapa?
memang saya nggak dikasih karena di situ. Nah Bapak Ibu yang dikatakan, artinya bahwa kita tidak bisa membanggakan diri kita ketika kita dikasih karunia oleh Tuhan atas nama diri kita. Tetapi baiklah kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Karena kita diberi karunia, karena kita diberi kelebihan oleh Tuhan. Jadi semuanya itu adalah kasih karunia dari Tuhan yang sama, dari Allah yang sama, dari Roh yang sama, yang memberikan semuanya itu untuk kita, saudara. Dan itu bukan untuk diri kita, untuk membanggakan kita, tetapi baiklah kita mensyukurinya. Semakin kita dikasih karunia, biarlah itu kita boleh semakin rendah hati, semakin meninggikan Allah kita melalui karunia yang Tuhan beri. Sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang yang telah dipanggil Tuhan, sebagai orang-orang yang telah ditembus oleh Tuhan dan diberi karunia oleh Tuhan, baiklah kita semakin rendah hati dan semakin merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, sehingga setiap karunia yang Tuhan beri itu nyata-nyata untuk Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, seperti apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, janganlah kita membanggakan diri kita, tetapi biarlah Allah saja yang kita banggakan. Jadi saudaraku yang Kristen, perikop ini mengingatkan kepada setiap kita, sebagai keberadaan kita saat ini, dan segala sesuatu yang kita miliki itu dari Allah saja, bukan dari usaha kita semata, tetapi dari Allah yang maha besar. Allah itu yang dasar, Allah itu yang luar biasa, Allah itu yang hebat. Di balik kehebatan kita, di balik kedasatan kita, di balik kecerdasan kita, di balik skill kita yang tinggi, itu Allah yang punya. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, lalu Rasul Paulus mengingatkan kepada setiap kita dan kepada jemaat di Korintus, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Yang kedua saudaraku yang dikasih Tuhan, melalui perikop ini kita diingatkan oleh Tuhan, jemaat di Korintus diingatkan oleh Tuhan bahwa setiap karunia itu hendaknya dimanfaatkan, digunakan dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya untuk kepentingan bersama dalam mempermuliakan Allah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seringkali kita lupa ketika kita dikasih karunia, kita merasa hebat sendiri. Ketika saudara memperhatikan dari hari ke hari kelompok ini, saudara, kelompok kecil yang menyajikan pelayanan untuk setiap minggu secara online. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau saudara memperhatikan, di sini ada Pak Yono yang terus memegang gitar, di sini ada Pak Tris yang terus pegang IT-nya, di sana ada Ibu Endah, Ibu Trisni yang terus memuji Tuhan, di sini ada saya yang terus ngomong. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tetapi kelima orang ini tidak bisa menonjolkan dirinya masing-masing. Kami berlima bersehati, bersepakat untuk senantiasa mementingkan kepentingan umat, mempermuliakan nama Tuhan. Ketika kami salah satu nggak bisa, kami tunda. Kapan bisanya? Itu apa? Untuk menghargai satu sama lain, untuk bisa bekerja bersama bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan, saya tidak bisa berkata harus hari ini.
Karena saya hamba Tuhannya, karena saya pendetanya, karena saya gembalanya, harus hari ini. Tidak bisa. Pak Pres bilang gini, saya kan yang pegang IT-nya Pak. Kalau saya mogok, ini nggak jalan Pak. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di sini pentingnya. Bahwa ketika kita itu sebagai umat Tuhan, kita dikasih karunia masing-masing, itu sebenarnya Tuhan mau supaya apa? Supaya setiap kekurangan kita itu diisi. Kelebihan saudara-saudara kita. Sehingga jangan pernah kita merasa iri kepada Pak Yono yang bisa gitar. Wah, Pak Yono kok bisa gitar, aku nggak bisa ya. Dulu Mas Tris punya gitar, nggak tahu sekarang gimana. Belajar terus tapi juga selendro pelok. Kalau suruh ngiringi saya bingung sendiri saya. Gitu. Karena apa? Memang dia bukan Paknya. Gitu. Pak Tris nggak boleh iri dengan Pak Yono gitu loh. Udahlah pegang IT sajalah. Gitu. Nah saudaraku yang dikatakan disinilah kita bisa melihat bahwa kita masing-masing punya kelebihan, tetapi kita masing-masing punya kelemahan. Tetapi kelebihan kita itu mengisi kelemahan saudara kita, dan kekurangan kita itu diisi oleh kelebihan saudara-saudara kita. Dan ketika inilah yang dimaksud oleh Tuhan. Mengapa Tuhan memberikan karunia yang berbeda-beda? Ada yang karunia berdoa, ada yang karunia penyembuhan, ada yang karunia melihat, ada yang diberi karunia nubuatan, ada yang diberi karunia bahasa roh, ada yang diberi karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Mengapa? Supaya menjadi sempurna. Supaya apa yang dimau Tuhan itu bisa dipahami oleh setiap kita. Pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang ajaib itu bisa dinyatakan kepada dunia ini sehingga setiap orang itu bisa mengenal Yesus dengan baik. Saudaraku yang Tuhan, saya sadar betul saya tidak bisa gitar, saya tidak bisa musik. Saya sadar betul saya sulit untuk IT. Makanya kalau ada apa-apa saya lari ke Pak Tri. Tolong ini kerjakan. Selesai. Itulah gunanya kita punya karunia. Itulah gunanya kita mempersatukan karunia. Saudaraku yang Tuhan, ibadah ini terjadi karena kita mempersatukan karunia, saudara. Coba kalau kita nggak akan bersatu, ya nggak terjadi ibadah ini. Tetapi karena kita mempersatukan karunia yang diberikan oleh Tuhan Allah, maka ibadah ini dari minggu ke minggu bisa terjadi. Dengan melepaskan ego kita masing-masing, dengan melepaskan keangkuhan kita masing-masing, dan kita mempersatukan setiap kelebihan kita dengan kerendahan hati kita untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Itu yang Tuhan mau dari setiap kita sebagai umat Tuhan. Ketika kita dikasih karunia oleh Tuhan. Jadi karunia itu bukan untuk kemegahan diri kita sendiri, bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Untuk menunjukkan karya Tuhan yang hebat, karya Tuhan yang luar biasa buat dunia. Saudaraku yang dikasih Tuhan, orang-orang Kristen terkenal hebat itu sebenarnya karena ada orang-orang hebat di sekitarnya. Kalau saudara melihat Pak Jokowi, Presiden Indonesia bisa 2 periode, saudaraku. Apakah Pak Jokowi memang orang hebat betul? Sebenarnya enggak juga, saudara. Yang hebat itu karena apa? Pak Jokowi dikelilingi orang-orang hebat. Sehingga kelemahan Pak Jokowi ditutup oleh orang-orang hebat itu. Nah saudaraku yang katakan demikian dalam hidup kita.
semua yang kita kerjakan akan menjadi sesuatu yang hebat luar biasa. Ketika semua yang hebat-hebat itu bersatu mengerjakan satu misi ilahi, dan misi itu berhasil. Oleh karena itu saudaraku yang bukan, jangan pernah kita merasa hebat, menonjolkan diri kita sendiri, sehingga justru merusak rencana Tuhan dalam misi ilahinya. Tetapi marilah kita dengan rendah hati, marilah kita mengungkapkan, mengerjakan setiap karunia yang Tuhan Allah kasih kepada setiap kita dengan baik dan benar. Seperti sebuah gitar. Kalau kita beli gitar, itu sekalipun gitar itu mahal, saudara. Gitar itu baik, betul-betul baik. Dipegang enak, ketika dibunyikan suaranya merdu. Tetapi ketika kita yang memainkan itu dominan saja, ya gitar yang baik itu menjadi tidak baik. Demikian juga karunia yang Tuhan Allah beri. Setiap karunia yang Tuhan Allah beri itu baik. Tetapi ketika kita berlebihan, itu menjadi tidak baik. Oleh karena itu mari kita satukan setiap karunia. Dengan rendah hati kita bersatu, karunia kita satukan untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Saya akan percaya pekerjaan Tuhan akan berhasil. Apa yang kita kerjakan menjadi suatu pekerjaan yang besar, luar biasa, dahsyat. Karena kita dengan rendah hati menyatukan karunia. Karena itu saudaraku, mari kita terus berusaha untuk kita mengembangkan setiap karunia, mengerjakan karunia itu secara bersama-sama dengan baik dan benar. Bukan untuk diri kita sendiri, bukan untuk kesombongan kita, bukan untuk kepentingan kita, tetapi biarlah itu untuk kepentingan Tuhan Allah. Kemuliaan Tuhan, biar itu menjadi hal yang paling utama dalam setiap karunia yang kita kerjakan. Tuhan memberkati. Amin. Kita akan berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih atas sabda firman yang boleh kami renungkan di kesempatan pagi hari ini. Ialah firman itu boleh menyatakan kepada setiap kami bahwa kami sebagai umat Tuhan itu karena Tuhan yang panggil kami, Tuhan yang memilih kami, Tuhan yang menghendaki kami, dan Tuhan yang sama pula yang memberikan karunia-karunia kepada kami. Karunia yang berbeda, bukan untuk saling berlomba, tetapi untuk kami satukan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, bukan untuk saling menjatuhkan. Bapak Surgawi, kami berdoa, biarlah setiap kami mampu menggunakan setiap karunia yang Tuhan beri dengan baik dan benar. Biarlah kemuliaan Tuhan boleh nyata melalui kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersama-sama dengan gereja Tuhan di segala tempat dan abad, baiklah kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita kepada Tuhan dalam pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, marilah kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini dengan satu pujian tiada ku-ragu lagi. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal. Orang yang percaya padamu, tiada ku ragu lagi, untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, 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 Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi Hidup yang kekal. bagi setiap orang yang Katakan Yesus, Yesus sahabatku. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu Semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran Dan memberi hidup yang kekal bagi semua orang yang percaya padamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu, arahkanlah pikiranmu dan segenap jiwamu kepada Tuhan. Dan malah kita akhiri ibadah keluarga di pagi hari ini dengan berkat-berkat. Tuhan Allah memberkati hidup. Tuhan Allah memberkati buah kandungan. Tuhan Allah memberkati anak-anakmu dan cucu-cucumu semuanya. Tuhan Allah memberkati setiap pekerjaanmu dan memenuhi lumbung-lumbungmu. Karena damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, kasih yang sempurna dari Allah Sang Pencipta, serta persekutuan daripada Roh Kudus yang memberikan kekuatan, penghiburan, dan kuasa untuk menghadapi hidup ini dari kini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mewakili segenap sidang jemaat Tuhan, saya menyampaikan ucapan berbelasungkawa atas dipanggilnya Ibu Sulis ke rumah Tuhan pada hari Minggu yang lalu, dan Bapak Jumadi yang dipanggil Tuhan pada hari Jumat kemarin. Kiranya segenap keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan serta penghiburan dan pengharapan di dalam Tuhan untuk terus menjalani kehidupan ini dengan terus berpegang kepada Tuhan. Terima kasih kepada saudara-saudara yang terus senantiasa dengan bertekun mengikuti ibadah online, karena di gereja saat ini kita tidak diizinkan untuk sementara waktu supaya corona ini segera bisa kita putus. Kita akan terus mengadakan ibadah online untuk sementara waktu ini. Dan terima kasih yang ada di Karanganyar, Wonorejo, Tuang. Terima kasih yang ada di Ngribik. Terima kasih yang ada di Gendok. Terima kasih juga yang ada di Muria, yang ada di Semarang, yang ada di Kalimantan. Terima kasih yang ada di Malaysia sana. Terima kasih yang ada di Karangmalang CT ini. Terima kasih juga yang ada di luar-luar kota, dimanapun saudara berada, yang terus mengikuti ibadah yang kita selenggarakan terus tiap minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu dan saudaraku semuanya. Terus jaga kesehatan Bapak Ibu. Jangan bergerombol, jangan berkerumun. Terus cuci tangan pakai sabun, pakai masker kemanapun sudah pergi. Selamat pagi, selamat beraktivitas bersama dengan keluarga saudara. Tuhan memberkati. Amin.